Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel ini. Saya Farid Iqbal. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika kalian semuanya sehat semuanya. Di kesempatan atau di video kali ini kita akan pelajari bab yang pertama di kelas 11, yaitu tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelum masuk ke pembahasan, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu KD 3.1, yaitu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan KD 4.1 yaitu menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, atau grafik. Berarti nanti kita akan membuat sebuah peta Indonesia pastinya. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang apa aja, yaitu submateri yang pertama adalah letak, ruas, dan batas wilayah Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang letak astronomisnya. Yang kedua, letak geografisnya. Dan yang ketiga adalah titik-titik terluar wilayah Indonesia. Kita masuk pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah A. Letak, ruas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, satu pertanyaan dulu. Di mana letak Indonesia? Kalau misalnya ada orang asing yang nanya ke kalian, jadi orang asing ini nanya, di mana letak Indonesia? Nah, kalian bakalan menjawab apa? Gimana caranya kalian ngasih tahu ke dia letak Indonesia itu di mana? Jawabannya? Oke, yang pertama adalah letak astronomis Indonesia. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Dengan letak astronomis seperti ini, pulau-pulau Indonesia terletak di atas dan di bawah garis khatulistiwa. Jadi kalau misalnya kalian tahu yang namanya garis khatulistiwa adalah merupakan 0 derajat dari garis lintang. Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi adalah pulau yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Secara keseluruhannya, sebagian besar wilayah Indonesia berada di wilayah bumi selatan, seperti yang ada di peta berikut. Nah, pertanyaan kedua, apa perbedaan antara garis bujur dengan garis lintang? Sebenarnya ini pelajaran kelas 10, saya udah pernah kasih tahu juga garis bujur dan garis lintang itu bedanya apa. Jadi garis lintang adalah garis yang berbentuk horizontal yang membelah dunia menjadi utara dan selatan. Sedangkan kalau misalnya garis bujur adalah garis berbentuk vertikal yang membelah dunia menjadi barat dan timur. Nah, bedanya horizontal dengan vertikal itu apa? Kalau horizontal yang garisnya bentuk seperti ini. Kalau misalnya garis bujur itu vertikal, yaitu membentuknya seperti ini. Jadi sekali lagi, kalau misalnya garis lintang itu adalah garis horizontal yang membelah dunia menjadi utara dengan selatan. Sedangkan kalau misalnya garis bujur yaitu garis vertikal, dia membelah dunia menjadi dua, yaitu barat dengan timur. Oke, manfaat dan kegunaan garis bujur dan garis lintang. Untuk kegunaan garis bujur dan garis lintang itu apa aja? Kalau misalnya untuk garis bujur ini kegunaannya adalah membelah dunia berdasarkan pembagian waktunya. Dan jika kalau misalnya garis lintang ini adalah membagi dunia berdasarkan iklimnya. Kalau misalnya garis lintang, semakin kecil garis lintangnya, maka iklimnya adalah semakin panas. Kalau untuk letak 0 derajat garis bujur ada di kota Greenwich di Inggris. Sedangkan kalau misalnya untuk 0 derajat garis lintang merupakan adalah kota-kota yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Jadi namanya garis khatulistiwa ini adalah garis lintang yang berada 0 derajat. Kayak gitu. Nah, jadi kalian paham namanya letak astronomis. Astronomis itu adalah letak suatu wilayah yang berdasarkan garis lintang dengan garis bujurnya. Nah, kalau letak Indonesia ada di mana? Letak Indonesia berdasarkan astronomisnya berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu adalah letak Indonesia berdasarkan astronomisnya. Setelah letak astronomisnya, kita masuk ke letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah yang lainnya. Kalau misalnya tadi astronomisnya menggunakan koordinat atau garis lintang dengan garis bujur, kalau misalnya geografis
menentukan wilayah berdasarkan posisi terhadap wilayah lainnya. Indonesia di mana letaknya secara geografisnya? Secara geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu dua benuanya adalah benua Asia dengan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Oke, terus satu pertanyaan lagi, keuntungannya diapit dua benua dan dua samudra untuk Indonesia itu gimana? Menurut kalian keuntungan dari kalau misalnya di negara tersebut diapit oleh dua benua dan dua samudra, apa yang akan terjadi? Apa keuntungannya dan juga mungkin apa kerugiannya? Keuntungan jika kalau misalnya negara diapit oleh dua benua dan dua samudra amat sangat mengalami keuntungan. Yang pertama, ini adalah jalur transportasi laut dunia, poros maritim dunia, posisi yang amat sangat strategis. Kalau misalnya dari benua Asia ingin menuju ke benua Australia, maka akan harus melewati Indonesia. Dan juga kalau misalnya ada dari Samudra Hindia ingin menuju Samudra Pasifik, maka juga dia akan harus melewati Indonesia. Terus untungnya di mana bagi Indonesia? Kalau misalnya ada pesawat asing, kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia, maka kapal tersebut harus membayar pajak, juga membuat Indonesia berada di posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Secara ekonomisnya, posisi ini tergolong strategis dan jika dikelola dengan baik, karena dapat memberikan kontribusi bagi kemakmuran bangsa. Posisi silang ini juga berdampak secara sosial budayanya. Posisi ini memungkinkan masuk pengaruh kebudayaan dan peradaban dari negara lain dan menyebabkan keanekaragaman budaya di Indonesia. Makanya jangan heran kalau misalnya budaya Indonesia amat sangat beragam dan juga banyak. Oke. Dari letak geografisnya kita masuk ke titik-titik terluar Indonesia. Jadi kira-kira di mana aja titik-titik terluar paling luar di Indonesia? Kita bahas yang pertama, yaitu titik paling barat. Ada di Kota Sabang, di Pulau W, di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Jadi tahu dari mana ini paling barat? Kalau misalnya kalian tadi kita bahas tentang letak astronomis Indonesia, letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, di mana letak 6 derajat lintang utara? 6 derajat lintang utaranya ada di Kota Sabang, Pulau W, di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kalau misalnya kalian bisa ke sana ke Kota Sabang di Pulau W, maka akan menemukan monumen 0 km Indonesia yang menandakan inilah titik terluar dan terawal di Indonesia. Dari barat kita masuk ke utara. Di utara, yang pulau paling utara Indonesia adalah Pulau Miangas. Pulau Miangas ini adalah salah satu kawasan Kabupaten Kepulauan Talaut dan yang masuk ke dalam Provinsi Sulawesi Utara. Jadi ini paling barat dan ini adalah yang paling utara. Setelah itu kita masuk ke paling timur. Paling timur titik terluar Indonesia adalah di Kenjerjerai, kawasan Naukenjerai. Ini masuk ke Kabupaten Merauke di Provinsi Papua, yang paling timur. Dan yang paling selatan adalah Pulau Dana, masuk ke wilayah Kabupaten Kepulauan Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kita tadi sudah belajar tentang letak koordinat 6 Indonesia, astronomis Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan juga sampai 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ini adalah titik-titik kenapa bisa letak astronomis Indonesia disebutnya seperti itu. Jadi 6 derajat lintang utara itu ada di Sabang dan seterusnya. Kesimpulan hari ini apa? Jadi kita telah mempelajari tentang letak astronomis Indonesia. Jadi letak astronomis itu adalah merupakan letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa bedanya garis lintang dengan garis bujur? Kalau misalnya garis lintang adalah garis yang horizontal, kalau misalnya garis bujur adalah garis yang vertikal. Terus Indonesia ada di mana? Berdasarkan letak astronomisnya, yaitu ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Terus tadi kita juga membahas tentang letak geografis Indonesia. Jadi letak geografis Indonesia itu ada di mana? Diapit oleh dua samudra dan juga dua benua. Dua benuanya namanya apa aja? Yaitu benua Asia dengan benua Australia. Sedangkan samudranya adalah
Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Terus titik-titik terluar wilayah Indonesia adalah di paling barat, yaitu adalah Kota Sabang di Pulau di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Terus di utara yaitu Pulau Miangas di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Di paling timur adalah Merauke di Provinsi Papua, dan yang terakhir adalah paling selatan yaitu Pulau Ndana di Kabupaten Trote, Nusa Tenggara Timur. Oke, sekian video kali ini. Kalau misalnya ada salah kata, salah pengambilan gambar, saya mohon maaf. Terus kalau misalnya ada pertanyaan dan kurang jelas, silahkan bertanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan paling terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.